Kronologinya, DA merekam majikannya yang baru selesai mandi. Justru pacar ngajak masuk penjara bareng. Lah, ini pacar atau bos mafia? Hubungan toksik kayak gini ibarat minum kopi yang sudah basi. Awalnya nggak sadar, tapi pelan-pelan bikin sakit. Saudara merekam majikannya usai mandi asisten rumah tangga bersama kekasihnya yang merupakan seorang satpam ditangkap polisi. Percaya sama orang itu penting, tapi salah percaya bisa jadi mimpi buruk. Inilah yang dialami sebuah keluarga di Bekasi. Orang yang mereka gaji, mereka percayai, malah berbalik mengkhianati. Dan ini bukan sekedar pengkhianatan, tapi ngerekam majikan mandi. Kalau kamu pikir ini cuma drama di sinetron jam 9 malam, salah besar. Ini beneran kejadian dan pelakunya bukan orang luar, tapi orang yang setiap hari ada di rumah. Peristiwa itu terungkap saat suami korban melihat perilaku mencurigakan ART-nya melalui CCTV. Kejadian ini terjadi di Bekasi Utara, Kota Bekasi. Pelakunya berinisial DA, seorang asisten rumah tangga dan kekasihnya MFR yang bekerja sebagai satpam komplek. Bayangkan satpam tugasnya jaga keamanan, malah jadi otak di balik kejahatan. Edan kan? Kronologinya, DA merekam majikannya yang baru selesai mandi, lalu mengirimkan video itu ke MFR. Menurut pengakuan, dia melakukan itu karena diancam oleh pacarnya. Nah, di sini kita belajar, bukan semua ancaman itu datang dari orang asing, kadang justru datang dari orang terdekat. DA, seorang asisten rumah tangga dan kekasihnya MFR yang bekerja sebagai satpam perumahan di Bekasi Utara, Kota Bekasi ditangkap polisi karena merekam majikannya usai mandi. Suami korban sedang bekerja di Kalimantan. Walaupun jauh, dia tetap pantau rumah lewat CCTV yang terpasang di beberapa sudut. Beberapa hari terakhir, dia mulai curiga. DA terlihat sering keluar masuk kamar mandi majikan sambil membawa HP. Dan gerak-geriknya mencurigakan. Kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Saat dicek, rekaman CCTV memperlihatkan DA merekam sang majikan. Dan lebih parahnya, video itu langsung dikirim ke MFR. Setelah semua bukti terkumpul, suami korban melapor ke polisi. Dan seperti adegan di film, polisi langsung datang dan menangkap kedua pelaku. Bayangin, semua ini terbongkar gara-gara teknologi. Dulu orang bilang CCTV cuma buat mantau maling. Sekarang bisa jadi saksi bisu drama rumah tangga yang edan. ART itu merekam majikannya, kemudian mengirimkan video itu ke sang kekasih. Aksinya terungkap setelah suami korban yang bekerja di Kalimantan melihat rekaman CCTV. DA mengaku awalnya dia nggak punya niat jahat, tapi pacarnya MFR mengancam kalau nggak mau ngirim video itu dia bakal dimarahi atau bahkan diputusi. Lah, ini pacar atau bos mafia? Hubungan toksik kayak gini ibarat minum kopi yang sudah basi. Awalnya nggak sadar, tapi pelan-pelan bikin sakit. Kalau sayang beneran, mestinya saling jaga, saling dukung. Bukannya malah mendorong ke jalan yang salah. Tapi di sini edan, justru pacar ngajak masuk penjara bareng. ART mengaku mendapat ancaman dari kekasihnya bila tidak menuruti kemauannya untuk memberikan video rekaman sang majikan.
Keduanya dijerat pasal 35 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Hukuman maksimal 12 tahun penjara, dan itu bukan angka kecil. Pasal ini jelas melarang membuat, menyimpan, atau menyebarkan konten pornografi, apalagi tanpa izin dari orang yang direkam. Jadi, mau alasannya iseng, bercanda, atau cuma buat pacar, tetap saja melanggar hukum. Hukum itu nggak punya tombol skip atau undo. Sekali melanggar, siap-siap tanggung resikonya. Edan kan kalau sampai nggak mikir panjang. Kedua pelaku dijerat pasal 35 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari kasus ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Pertama, privasi orang itu bukan mainan. Kalau bukan hak kita, jangan diutak-atik. Yang kedua, jangan mau diancam. Kalau ada yang maksa untuk melakukan hal salah, beranikan diri untuk menolak. Bahkan kalau perlu, lapor. Dan yang ketiga, pilih lingkungan dan pasangan yang sehat. Karena pasangan yang salah bisa bawa kita ke jalan yang edan. Dan untuk para pemberi kerja, tetap pasang pengawasan. Percaya boleh, tapi jangan sampai lengah. Dengan alasan karena itu adalah permintaan dari pacarnya, dan juga korban dan juga pelaku ini diancam oleh pacarnya. Jadi teknologi bisa jadi sahabat, tapi juga bisa jadi bumerang. Gunakan dengan bijak, jangan sampai kita terjebak di situasi yang membuat hidup hancur. Ingat, salah satu kesalahan terbesar manusia adalah meremehkan hal kecil yang ternyata bisa berdampak besar. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan yang salah, apalagi yang edan. Sampai jumpa di berita berikutnya.